pemeriksaan bayi baru lahir. Baik, yang pertama saya akan melakukan pencucian tangan 6 langkah, kemudian kenakan sarung tangan steril. Kemudian setelah itu saya akan menjaga suhu bayi dan lingkungan dalam keadaan sehat. Kemudian saya akan menggunakan lampu sorot untuk menghangatkan bayi dengan jarak lampu sorot kira-kira kurang lebih 60 cm. Kemudian saya akan menjaga suhu ruang tidak lebih dingin dari 25 derajat Celcius. Bila perlu angin AC dan juga kipas angin harus dimatikan. Kemudian saya akan melakukan pengeringan bayi secepatnya, terutama pada kepala tanpa menghilangkan vernix. Baik, kemudian setelah itu saya akan meletakkan bayi dalam keadaan terlentang, kemudian kepala sedikit lebih rendah untuk membersihkan mulut. Kemudian faring dan hidung dari cairan, mukus, darah, dan debris amnion. Usap mulut dengan kasa atau suction lembut dengan suction kateter. Kemudian pada bayi baru lahir dengan kondisi sehat dapat langsung diberikan pada ibu untuk insisi menyusui dini. Bila dikhawatirkan adanya gawat nafas, bayi harus diletakkan pada box penghangat dan observasi ketat. Oke. Setelah itu kita melakukan pembersihan, usap mulut dengan kasa. Oke. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan antropometri. Di sini saya akan melakukan timbang berat badan bayi. Di sini saya akan menentukan hasil timbangan. Di sini berat badan bayi kira-kira 2,3 kg. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran panjang badan. Di sini saya meletakkan bayi pada tempat yang datar, kemudian ukur panjang bayi menggunakan alat pengukur panjang badan. Di sini saya melihat bahwa panjang bayi yaitu sekitar 50 cm. Baik, pengukuran selanjutnya yaitu pengukuran lingkar kepala. Di sini saya akan mengukur lingkar kepala pada diameter terbesar yaitu frontalis sampai ke occipital. Oke. Di sini sekitar 13 cm. Kemudian di sini saya akan mengukur lingkar dada. Saya akan mengukur dengan menggunakan dari daerah dada ke punggung kembali, permisi ya. Di sini sekitar 35 cm. Kemudian yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan suhu pada bayi yang dilakukan di aksila selama 5 sampai 10 menit. Baik, pemeriksaan suhu sudah dilakukan. Di sini hasil pemeriksaannya itu yaitu 36,5. Kemudian dilanjutkan dengan pemantauan denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Oke, di sini normal denyut jantung bayi itu 120 sampai 60 ya. Kemudian di sini saya akan melakukan pemantauan pernafasan. Pemantauan pernafasan bayi selama 1 menit. Oke, di sini untuk pernafasannya juga normal yaitu sekitar 45 dalam 1 menit. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya melakukan pemeriksaan head to toe. Di sini melakukan pemeriksaan kepala, apa sepanjang dari sutura dari fontanel apakah ukuran dan tampilannya normal. Kemudian fontanel anterior harus diraba. Kemudian memeriksa apakah adanya trauma saat kelahiran, apakah seperti
kusuk adenum, kemudian sepal hematoma, kemudian pendarahan atau tidak. Kemudian perhatikan apakah adanya kelainan atau tidak. Oke, di sini saya raba untuk bagian kepalanya, garis strukturalnya simetris, kemudian ukurannya tampak normal dan tidak ada kelainan-kelainan yang membuat bayi tampak abnormal. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan mata, periksa jumlah, posisi, letak mata dan gerakan bola mata. Kemudian apakah adanya tidak pembesaran atau keruhan pada kornea, dan periksa apakah adanya trauma seperti papeda, pendarahan, penyuntikan atau retina. Periksa adanya sekret pada mata, konjungtivitis atau kuman monofokus dan menjadi panorflatmia, dan apakah menyebabkan kebutaan atau tidak. Di sini untuk bagian mata bayi normal, tidak ada yang abnormal. Kemudian kaji eye refleks gerakan seperti menutup dan memejamkan mata. Jika bayi terkena sinar atau hembusan angin, apakah matanya menutup atau memejamkan mata atau tidak. Di sini kita berikan sinar, baik. Oke. Di sini untuk pemeriksaannya kaji eye blink, hasilnya normal. Mari kita melakukan pemeriksaan telinga pada bayi. Kemudian di sini periksa apakah bentuknya simetris atau tidak, kemudian apakah ada kelainan atau tidak, ataupun bentuk daun telinga itu sempurna atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan hidung. Di sini kita melihat apakah bentuk dari hidung itu datar atau tidak. Kemudian pada bayi harus bernafas dengan hidung, tidak dengan mulut. Mungkin kalau dengan mulut harus diperhatikan apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian apakah adanya sekret atau tidak, kita periksa apakah ada berdarah atau tidak. Baik, di sini semuanya normal. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan bibir dan mulut. Di sini kaji bentuk bibir. Di sini bibirnya itu simetris, tidak ada pertanda-pertanda sunding ataupun bercak-bercak putih pada gusi. Kemudian kita akan melakukan refleks rutin, yaitu mencari puting susu. Melakukan pemeriksaan leher. Selanjutnya melakukan pemeriksaan leher, yaitu leher bayi biasanya pendek. Di sini harus diperiksa apakah simetris atau tidak, kemudian pergerakannya juga baik atau tidak, ataupun ada cacat bagian tulang atau tidak. Baik, di sini saya periksa tidak ada kelainan di bagian leher dan hasilnya normal. Berikutnya kita melakukan pemeriksaan dada, pemeriksaan kesimetrisan gerakan dada saat bernafas, apakah normal atau tidak. Kemudian kita melihat pada bayi cukup bulan puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris, dan melihat apakah payudara dapat tampak membesar tetapi ini normal. Baik, di sini puting susunya tidak ada kelainan, ukurannya sama kiri dan kanan dan juga simetris. Kemudian tidak ada tampak abnormal pada bagian puting susu. Pemeriksaan bahu, lengan dan juga tangan, kedua tangan harus sama panjang. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan jumlah jari. Oke, di sini jumlah jarinya semuanya normal, ada 10. Kemudian telapak tangan di sini harus terbuka pada garis tangan yang 1-2 berkaitan dengan abnormalitas. Baik, kemudian saya akan periksa pada kuku, mungkin apakah adanya paralisia. Kemudian setelah itu saya akan melakukan refleks moro, dan kemungkinan adanya fraktur. Bayi akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarikkan tangannya kembali dengan cepat seperti ingin memeluk seseorang. Oke. Baik, kemudian selanjutnya saya melihat refleks palmar. Di sini menggenggam, apakah timbul bila kita menggoreskan jari atau bagian jari di telapak tangan bayi atau tidak. Oke, baik, di sini pada bagian tangan kanan dan kiri normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Di sini saya amati tali pusat. Oke, di sini normal, dan observasi gerakan abdomen tampak bulat dan bergerak sebentar. Kemudian saya akan meraba abdomen untuk memeriksa apakah adanya massa atau tidak. Ini tidak adanya massa. Kemudian saya melihat meraba bentuk abdomen apakah mungkin bentuknya sangat cekung atau tidak. Baik, di sini semuanya normal. Baik, di sini saya akan memeriksa genitalia bayi pada bayi laki-laki. Di sini saya periksa untuk panjang pedisnya, ini normal, ini sekitar 3 cm.
Kemudian untuk lebarnya sekitar 1,2 cm dan untuk posisi lubang uretranya normal. Oke. Kemudian di sini saya akan mempalpasi skrotum memastikan jumlah testis ada 2. Oke, di sini jumlah testis ada 2. Untuk melakukan pemeriksaan tungkai kaki, di sini saya periksa bagian simetris, bagian panjang kedua kaki, kemudian dengan meluruskan kaki. Kemudian saya melakukan pemeriksaan kedua tungkai harus dapat bergerak bebas. Oke, kemudian setelah itu saya mengkaji refleks Babinski dengan mengusap dan menekan bagian yang menonjol dari dasar telapak kaki bayi ke atas dengan jari-jari membuka. Oke. Baik, di sini untuk pemeriksaan tungkai dan kaki sudah selesai dan juga dilanjutkan dengan periksa spinal atau punggung. Sini permisi ya, ini kita akan menentukan bayi ya. Oke, pemeriksa spinal ini dengan cara menentukan bayi, kemudian apakah cari apakah ada tanda abnormalitas seperti spina bifida, pembengkakan lesung atau bercak kecil. Di sini semuanya normal ya. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada anus dan juga rektum. Mungkin periksa apakah adanya kelainan atresia ani, kaji posisinya, mekonium secara umum, kemudian keluar pada 24 jam pertama. Kemudian jika pada 4 jam keluar, kemungkinan adanya mekonium plaque sindrom dan juga megakolon atau obstruksi saluran pencernaan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan warna kulit. Di sini lihat warna, apakah warnanya normal, apakah ada ruam, iterus ataupun cyanosis. Di sini untuk warnanya itu normal. Kemudian apakah ada bercak atau tanda lahir atau tidak? Di sini bayi tidak memiliki tanda lahir atau bercak. Kemudian perhatikan adanya vernika seosa. Kemudian di sini perhatikan apakah adanya lanugo, jumlah yang banyak terdapat pada bayi yang berbulan. Di sini tidak ada terdapat lanugo yang terlalu banyak. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan injeksi vitamin K 1 mg IM. Oke, misi. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pengambilan darah untuk newborn screening untuk HB, golongan darah, HCT, BS dan juga bilirubin. Kemudian setelah itu pemeriksaan sudah selesai. Baik Bu, untuk anaknya di sini saya sudah melakukan pemeriksaan. Ini semuanya normal, tidak ada kelainan atau abnormalitas. Untuk warna kulitnya juga semuanya normal dan bayi juga lahir 1 bulan. Baik, terima kasih Bu. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik.